Iya, balik lagi. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah ngelihat video Starlet ya, jadi kita pernah bikin video konsumsi bahan bakar Starlet. Nah di video itu tuh jadi banyak yang bilang, Mas tolong dong Mas bikinin Genio-nya gitu, konsumsi bensinnya berapa? Nah tadinya saya nggak kepikiran, kenapa? Soalnya mobil ini itu kan udah nggak standar banget ya, beda sama Starlet yang masih full standar kemarin. Nah ini udah nggak standar banget, terutama di bagian knalpot itu udah ganti semua. Terus seperti yang teman-teman tahu, kalau pernah ngelihat video review mobil ini, headnya itu juga udah pakai P08. Cuma saya pikir-pikir kayaknya bisa deh, soalnya cc tetap 1600 yang pertama. Yang kedua, headnya itu P08 bukan P2J. Kalau P2J itu VTEC irit ya, kalau ini bukan VTEC irit. Jadi harusnya kalau misalkan saya pakai sehari-hari dengan kondisi VTEC yang nggak nyala, jadi tetap di bawah 4000 rpm, itu harusnya itu konsumsi bensinnya sama aja sama Genio-Genio yang ada di Indonesia, yang headnya belum VTEC ya. Nah, jadi saya juga penasaran nih, soalnya saya belum pernah konsumsi bensin mobil ini tuh kira-kira berapa gitu. Soalnya saya cuma memperkirakan itu di angka 19-an waktu itu saya pernah bilang ya. Kurang lebih 19 sampai 110 lah paling kalau dalam kota lancar gitu. Nah ini sekarang kita mau tes mobil ini, kira-kira bener nggak prediksi saya sekitar segituan. Tapi karena ini masih dalam suasana lebaran, jadi kemungkinan jalanan itu akan lancar banget. Walaupun saya tetap di dalam kota, nggak kemana-mana, tapi jalanan dalam kota tuh kemungkinan akan lancar banget. Jadi prediksi saya sih sekitar 110-an deh. Jadi yaudah kita langsung mulai aja. Oke, sekarang kita isi dulu bensinnya sampai penuh. Kita uji coba metode full to full sama kayak Starlet kemarin. Super aja deh. Isi penuh? Iya, penuh. Nggak usah. Mesinnya sudah mati ya Pak? Ya. Oke, sekarang kita liatin dulu kilometernya. Satu 79617 kita nolin ya. Ini kita nolin. Dan kita lihat. Iya Pak. Ya, makasih ya. Terima kasih banyak Pak dari jalan Pak. Jadi ini kan bensinnya kan setengah ya di meternya, dari setengah sampai penuh itu 30 liter. Nggak tahu meter yang salah apa gimana nih. Terus lumayan ngisi penuh, dapat kopi. Sekarang kita jalan. Bismillah. Ya seperti yang bisa dilihat ya, lancar ya, karena emang masih pagi juga dan masih suasana lebaran di Jakarta, jadi trafficnya lancar. Makanya saya nggak lewat tol nih, saya lewat luar. Kalau lewat tol lebih lancar lagi. Ya udah selesai perginya hari ini hari pertama. Kilometernya udah, hari ini udah jalan 45 kilo. Saya udah sampai di rumah lagi. Ini saya videoin ya. Nah ini di bawahnya 45 kilo, di atasnya 179,663. Nah ini kan hari pertama. Terus besok rencananya mau ada keluar lagi, tapi kayaknya nggak jauh sih, jadi mungkin sekitar 10 kilo gitu. Jadi mungkin nambah 10 kilo lagi, 55 kilo total nanti kurang lebih. Terus ntar kita isi lagi full, terus kita lihat kira-kira berapa habisnya bensinnya setelah penggunaan sekitar 50 kiloan. Ya nggak tahu, besok lihat besok kira-kira kilometernya berapa. Kita lanjut hari kedua. Ya lanjut pengetesan ke hari kedua. Ini sekarang saya videoin lagi, kilometernya masih sama kayak kemarin ya, 179,663. Di bawahnya 45 kilo. Tapi hari ini nggak terlalu jauh, jadi mungkin sekitar 10 kiloan gitu. Jadi mungkin nanti cuma 55 kilo kali ya, 55 sampai 60. Terus nanti kita isi bensin lagi full. Terus nanti kita lihat berapa
yang dibutuhkan. Mungkin juga masih nggak terlalu macet, cuma panas banget jadi AC geber terus. Kemarin juga geber terus sih, nggak dimatiin apa gimana. Jadi 2 hari full pakai AC. Sekarang kita jalan dulu. Ya, kegiatan saya hari ini udah selesai. Sekarang udah arah balik. Nah, kita sekalian cari pom bensin. Ini sih sekarang 64 kilo. Tapi nanti ke pom bensin mungkin sekitar 65-66 kilo ya, masih 2 kiloan lagi kali. Kita udah deket pom bensin. Sekarang udah pas banget 67 kilo. Bisa debit mas? Ya. Super isi penuh aja. Aja. Nggak usah. Kita. Thank-nya. Kenapa? Thank you. Oh iya. Kita lihat 179.684 67 kilo pas. Kita lihat. Kita bakal habis berapa ya? Nambahin doang ya kak? Iya, nambahin doang. Ada member kak? Oh iya, ada. Pengen ngetes doang konsumsi bensinnya berapa. Nggak mudik kak? Kenapa? Nggak mudik. Saya orang Jakarta, Oh Jakarta. tinggal di Bekasi tapi. Oke, udah selesai pengetesan selama 2 hari. Jadi kenapa saya milih 2 hari? Karena 2 hari itu lancar ya, karena masih dalam suasana lebaran. Jadi kemarin kayak kalau cuma sehari itu kayak kurang gitu, kan cuma 48 kilo juga, jadi saya tambahin lagi hari kedua. Nah ini udah kita dapetin tadi, kita isi bensin lagi. Total yang diisi itu 5,1 liter untuk perjalanan 67,1 kilo. Jadi kalau kita bagi 67,1 dibagi 5,1, 13,1 kilometer per liter, 1,1 banding 13. Saya cukup amazed juga ya, soalnya saya nggak nyangka kalau mobil ini masih bisa di atas 110. Soalnya saya pikir 110 itu untuk dalam kota yang lancar itu udah lumayan bagus buat mobil ini. Nah, tapi biasanya mobil kayak gini ya, setahu mobil-mobil tahun 90-an itu kalau lagi stop and go, ini kan mobil Matic ya, kalau lagi stop and go itu biasanya emang lebih boros. Ini kemarin 2 hari pengetesan itu, hari kemarin dan sekarang itu 2 hari pengetesan, itu 98% jalanan tuh lancar. Mobil ini cuma berhenti kalau lagi ada lampu merah, atau lagi ada mobil atau motor mau keluar, udah itu doang. Sisanya kebanyakan jalanan lancar, walaupun tetap di dalam kota dan nggak lewat tol ya, tapi nggak lewat tol pun tetap lancar gitu. Kesimpulannya adalah kalau selama mobilnya sehat-sehat aja sih, apalagi manual ya, ini aja Matic soalnya, apalagi manual, harusnya masih bisa lah di atas 110 untuk kondisi dalam kota yang lancar gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ngeluh mobilnya boros kok cuma dapat 17, 16 gitu ya, mungkin ada yang bermasalah. Paling tips dari saya, kalau misalkan mobilnya terlalu boros, itu bisa cek di map sensor. Map sensor itu terutama banyak yang bermasalah. Habis itu TPS sensor dan harus dikalibrasi. Yang ketiga mungkin ECU kali ya. ECU juga kadang-kadang tuh saya suka ngelihat ada orang yang ECU-nya suka bermasalah gitu. Jadi kalau kondisi mobilnya sehat-sehat aja sih, harusnya kalau dalam kota kondisi lancar gitu atau luar kota gitu masih bisa di atas 110. Bonus klip, jadi kalau ada yang penasaran kira-kira warna businya kayak apa, kita bongkar yuk. Saya juga penasaran sih warna businya kayak apa. Nah, ini dia warna businya agak merah bata gitu. Jadi kalau misalkan warna busi teman-teman ada yang terlalu hitam nih semuanya nih, sampai atas-atasnya hitam semua, itu berarti keborosan. Kalau misalkan warna businya putih, itu berarti kurang bensin mobilnya. Jadi bisa macam-macam ya, bisa dari setelan TPS sensor,
yang kalibrasinya kurang pas, atau bisa dari map sensor yang bermasalah, atau bisa dari setelan CO yang ada di samping pedal gas. Jadi ya udah, ini video untuk kita berbagi pengalaman aja sih. Soalnya kan kemarin banyak yang minta juga ya setelah video Starlet. Jadi saya juga belum pernah seumur umur nih megang ini hampir 6 tahun. Ngetes konsumsi bahan bakarnya sekarang udah kejawab. Jadi ya udah, sampai sini aja videonya. Terima kasih banyak yang udah menonton dan terima kasih banyak ya yang udah request juga. Jadi saya bikin video aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.